Mari kita tundukkan kepala saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa di hari Sabat ini kami bisa datang untuk beribadah. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Dan hari ini kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini atau yang karena jarak dan faktor kesehatan harus mengikuti secara streaming. Siapkan hati kami semua ya Tuhan, sehingga firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Engkau juga urapi hamba-Mu yang sangat terbatas, penuh kekurangan di dalam mengerti dan menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu. Pakai segala hal yang sudah dipersiapkan untuk bisa disampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh umat-Mu. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, rekan-rekan silahkan duduk. Nah saudara-saudara, kita bersyukur bahwa sepanjang tahun ini saudara-saudara kita bicara tentang transformasi. Di awal tahun saudara kita bicara tentang transformasi, tentang membangun kehidupan batiniah kita, bagaimana kita menjalani hidup dengan cara pandang hidup yang kekal. Sepanjang tahun ini kita bicara tentang transformasi, dan kiranya itu bukan cuman kita mengerti secara kognisi saja saudara, karena transformasi itu kata kuncinya proses. Kita makin lama makin berubah. Dan yang membuat kita berubah bukan karena kita banyak tahu, tetapi karena kita makin cinta sama Tuhan, kita makin sayang Tuhan, kita makin kenal Tuhan, itu makin berubah. Maka coba refleksikan selama setahun ini ada gak yang berubah dalam hidup kita saudara? Cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, cara hidup kita ada gak yang berubah? Karena itu yang Tuhan inginkan, meskipun sedikit tapi seenggaknya kita mengalami proses itu. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita akan bicara tentang dimensi lain dari transformasi rohani, yaitu tentang memberi. Ya, kita akan bicara tentang memberi dengan tulus. Nah hari ini saya ingin mendasarkan perenungan kita dari Matius pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita saudara-saudara, Matius 6 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan bagian ini kepada kita sekalian. Ayat yang keempat nanti kita baca bersama-sama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Sama-sama, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, satu kali saya pernah mengikuti ibadah pemakaman seorang Kristen yang berada di luar Jakarta saudara-saudara. Dia dikenal sebagai orang yang cukup berada di kampung itu. Ekspektasinya ketika orang yang berada ini meninggal, banyak orang yang hadir. Banyak papan bunga bertebaran. Tetapi memang muncul pertanyaan di pikiran saya, kenapa orang pada sedikit yang datang ya? Bukannya orang ini berpengaruh dengan statusnya itu. Tetapi saudara-saudara, tepat di sebelah belakang saya ada 2 orang emak-emak. Maka kita tahu satu sabda bahwa di mana ada 2 atau 3 orang emak-emak berkumpul, gosip ada di sana. Maka mereka ngomong begini, ini nih orang kikir pelit,
matinya gak ada yang tengokin. Ngomongin orang meninggal. Saudara-saudara, risih sebenarnya dengar omongan itu. Tetapi lama-lama omongan itu bukan cuma di dua orang itu. Beberapa orang yang datang itu juga ngomong yang sama. Waduh, jahat sekali sih waktu hidupnya, kikir, pelit. Lalu ada seorang bapak-bapak colek saya, saudara-saudara. Ini nih orang Kristen kikir dan pelit. Saudara, saya terganggu, gelisah dengan kata-kata itu. Orang Kristen kikir dan pelit. Kalimat ini kontradiksi, sungguh kontradiksi luar biasa. Orang Kristen kikir dan pelit. Namanya orang Kristen, pengikut Kristus. Kristus penuh belas kasih dan kemurahan hati. Lalu kok bisa orang Kristen kikir dan pelit? Seharusnya orang Kristen penuh belas kasih dan murah hati. Kenapa? Pengikut Kristus. Orang Kristen kikir dan pelit. Itu kalimat yang kontradiksi. Seharusnya orang kalau ikut Kristus dengan sungguh-sungguh, ia itu akan meniru Kristus yang penuh belas kasih dan kemurahan hati. Sudah pasti. Dan orang yang terus mengenal Allah, mengalami Allah, mencintai Yesus dalam hidupnya. Salah satu wujud ciri dia terus mencintai Yesus. Dia semakin murah hati dan semakin cinta memberi, membantu orang. Itu hal yang sudah seharusnya. Maka kunci transformasi, saudara, kita kenal Tuhan dan cirinya, salah satu cirinya, kita makin murah hati dan memberi. Jadi kalau ada orang Kristen kikir dan pelit, maka sebenarnya dipertanyakan dia sungguh-sungguh mencintai Yesus enggak dalam hidupnya. Karena salah satu ciri orang yang terus mengalami transformasi, orang itu mencintai Yesus, karakternya salah satunya dia makin memberi. Saudara ingat, memberi bukan hanya tugas orang-orang kaya, orang yang punya banyak uang, bukan. Memberi adalah tugas kita semua pengikut Kristus yang dipercaya banyak, harus belajar memberi banyak. Yang dipercaya sedikit, belajarlah memberi, saudara-saudara. Jadi itu kunci dan terus menolong kita untuk melihat bahwa kita harus meniru Kristus yang penuh dengan belas kasih itu. Saudara-saudara, saya tidak ingin berdebat soal kenapa kita harus memberi, bagaimana kita harus setuju bahwa memang harus orang Kristen itu bermurah hati. Bukan itu topiknya hari ini, tapi saya percaya dan saya yakin bahwa kita semua percaya emang orang Kristen itu harus bermurah hati karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang penuh belas kasih. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi topik kita adalah kalau kita memberi, benarkah pemberian itu berkenan di hati Tuhan atau tidak, saudara-saudara? Pemberian kita belum tentu berkenan juga di hati Tuhan. Padahal kita udah memberi, kita udah ngasih. Tapi apakah benar itu diterima atau tidak sama Tuhan? Apakah berkenan di hati Tuhan atau tidak? Saudara-saudara, pemberian kita di hadapan Allah hanya ada dua. Diterima atau tidak diterima. Berkenan atau tidak berkenan. Tidak ada opsi di hadapan Tuhan. Dipikir-pikir dulu ini diterima atau enggak. Gak ada. Cuman dua itu, diterima atau ditolak, saudara-saudara. Dan jangan berpikir bahwa Tuhan senang dengan semua pemberian kita. Jangan berpikir bahwa juga jumlah menentukan Tuhan terima. Kalau saya makin kasih banyak Tuhan akan terima. Bukan jumlah. Sungguhan ini bukan soal jumlah tapi soal hati kita ketika memberi itu. Saudara-saudara, persembahan, pemberian bukan hanya juga soal uang tentunya. Pemberian bisa juga bicara tentang waktu kita melayani Tuhan. Beri waktu, tenaga, pikiran hati kita ketika melayani Tuhan. Belum tentu juga pelayanan kita itu berkenan di hati Tuhan, saudara-saudara. Apa yang kita tampilkan di luar belum tentu Tuhan senang dengan apa yang kita berikan itu. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah seperti ini, saudara. Apa saja pemberian yang tidak berkenan dan berkenan di hadapan Allah? Maka satu pertanyaan ini, saudara, akan menjadi poin dari khotbah saya. Kita akan bagi dua, pemberian yang tidak berkenan dan pemberian
yang berkenan di hadapan Allah. Nah, yang pertama saudara-saudara, apa sih pemberian yang tidak berkenan itu di hadapan Allah? Pemberian yang tidak berkenan di hadapan Allah adalah pemberian yang diberikan dengan motivasi yang tidak tulus. Ya, untuk memuliakan dirinya sendiri. Motivasinya tidak tulus. Saudara-saudara, kita itu perlu mengoreksi hati kita ketika kita memberi, saudara. Apakah itu ada ketulusan atau tidak? Soalnya begini, ketidaktulusan dalam hati itu seperti racun. Sekarang coba bayangkan saudara, Bapak Ibu ngopi misalnya gitu. Lalu ada tiba-tiba orang datang bilang begini, saya tambahin setetes aja sianida, boleh gak? Setetes, dikit aja. Terus dia taruh sianidanya, lalu mau gak diminum saudara? Tidak kan? Itu sudah tidak layak minum, setetes bukan sesendok ya. Tetapi sedikit saja racun dikasih, maka itu sudah tidak layak untuk dianggap sebagai sebuah minuman. Maka hati kita juga demikian. Sedikit saja ada ketidaktulusan di sana, Tuhan tidak terima. Maka persembahan yang sudah dimotivasi dengan ketidaktulusan, maka itu tidak berkenan di hadapan Allah. Mari kita lihat ayat-ayatnya begini saudara ya. Di ayat 1-2 itu pemberian itu tidak berkenan di hadapan Allah jika kita secara sengaja menginginkan agar orang lain melihat pemberian kita dengan harapan agar mendapat pujian. Mari kita lihat ayat 1 dan 2, satu-satu kita lihat saudara. Di ayat 1 dikatakan seperti ini, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Sudah perikop yang kita baca ini khotbah Yesus di bukit pasal 5 sampai pasal 7 berkesinambungan. Dan Yesus banyak mengkritik tentang kewajiban hidup keagamaan orang-orang yang menganggap dirinya beragama pada waktu itu. Kalau kita melihat pasal 5 sebelumnya, Yesus itu banyak menyoroti tentang moralitas orang-orang beragama. Jadi makanya Yesus banyak bicara tentang larangan untuk berzina, larangan bersumpah, larangan bercerai, perintah untuk mengasihi musuh. Jadi moralitas. Tetapi pada pasal 6 ini bergerak kritik, sorotan Yesus adalah tentang ritualitas. Hal-hal yang dilakukan dalam kehidupan beragama, beribadah mereka. Saudara, ada 3 rukun Yahudi lah yang menunjukkan bahwa orang itu makin saleh, makin rohani dengan 3 hal ini. Pertama, bersedekah. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, berpuasa. Bersedekah itu sudah menjadi satu kewajiban utama bagi mereka sehingga tidak perlu diperdebatkan hal itu. Nah, kita fokus kepada bersedekah atau memberi itu saudara. Sudah biasa dilakukan bersedekah, memberi, menolong orang miskin saudara. Tapi karena ini sudah jadi kewajiban agama, kehilangan makna yang sebenarnya, bahkan ada motif-motif yang tidak seharusnya dilakukan. Sedekah atau persembahan atau pemberian itu meskipun baik memang, tetapi tidak berkenan di hadapan Allah karena motivasinya enggak tulus. Yaitu untuk memuliakan dirinya sendiri, yakni, ya kalau dilihat di dalam kalimat ini, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, saudara-saudara. Apa kata orang? Nah Bapak Ibu saudara-saudari, supaya dilihat orang, kita mesti jujur di hadapan Tuhan. Kita masih hidup dalam hal itu, kita masih suka bergumul, apa ya kata orang. Saya jujur saudara, saya juga suka bergumul dengan apa kata orang, apa kata jemaat. Seringkali ketika kita melayani saudara-saudara, godaan itu datang loh. Untuk datang di hadapan Tuhan. Tapi kita sebenarnya pengen menunjukkan kehebatan, kemampuan kita, kepintaran kita. Aku baik, aku cantik, bajuku bagus, suaraku bagus. Bahkan itu juga bisa ada dalam hati saya. Saya ingin menunjukkan kepada jemaat saya ini pintar, saya bisa berkhotbah dan betapa tidak tulusnya motivasi itu. Tuhan tidak suka.
Kalau ada hati itu di dalam hati kita, saudara. Yang Tuhan mau, apakah Tuhan benar-benar sungguh-sungguh menjadi pusatnya, bukan apa yang kata orang, tapi sungguh-sungguh apa yang kata Tuhan, sungguh-sungguh apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan rindukan, saudara-saudara. Nah, dalam konteks memberi, saudara, waktu kita memberi persembahan ke gereja, kita memberi ke orang miskin, kita menolong orang-orang yang membutuhkan, kita tuh perlu terus-menerus uji hati ini, saudara. Apakah ketika kita memberi, ada hati yang mengatakan aku pengen dapat pujian dari orang? Apakah kita sewaktu melakukan yang baik itu kita pengen terlihat baik, terlihat rohani, saudara-saudara? Kita ingin dipandang sebagai orang yang saleh. Kalau ada motif itu, Yesus bilang persembahan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan di ayat terakhir dikatakan apa? Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Kalau tujuan kita supaya kita dipuji, dihargai orang, dipandang baik oleh orang, kebaikan itu tidak diperhitungkan sebagai kebaikan oleh Allah. Jadi waktu dikatakan bukan untuk dilihat orang, tapi dilihat Tuhan. Satu-satunya yang melihat kebaikan kita, biar Tuhan saja. Tetapi muncul pertanyaan seperti ini, saudara. Bagaimana dengan ayat ini? Kan tadi Matius 5, Matius 6, di ayat Matius 5, 16, Tuhan Yesus kan pernah bicara waktu dia bahas tentang garam dan terang. Dia berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di sini diomongin, biarlah terang kebaikan itu dilihat orang. Di pasal 6 ayat 1, jangan supaya dilihat orang. Apakah kedua ayat ini berkontradiksi, Bapak Ibu Saudara-saudari? Tentu jawabannya tidak. Sebenarnya kata kuncinya di belakangnya itu, memuliakan Bapamu yang di sorga. Apakah hati kita ketika orang tahu kebaikan kita sedang ingin membawa orang itu memuliakan Bapa di sorga atau enggak? Jadi bukan soal dilihat atau enggak dilihat, tetapi motifnya supaya orang memuliakan Bapa atau tidak. Ada kalanya pemberian kita harus diketahui oleh orang tertentu. Misalnya ya dalam konteks sekarang orang pakai transfer ya. Mau gak mau kan bendahara lihat namanya, begitu persembahannya. Tapi kan kita gak pengen kasih tahu sebenarnya, bukan itu tujuan kita. Tapi hati kita jaga. Gue pengen tunjukin bahwa gue rohani atau enggak. Atau mungkin saudara waktu misalnya diadakan donasi tertentu, mau gak mau harus ada laporan pertanggungjawaban. Ya, supaya transparansi dana begitu. Tapi sekali lagi tujuannya bukan saya mau menyumbangkan diri begitu. Atau saudara-saudara misalnya ketika kita melakukan kegiatan sosial tertentu, kita mendokumentasikannya, memperlihatkan kepada orang. Tujuannya bukan menyombongkan diri, tetapi kita ini menggerakkan semakin banyak orang untuk datang ikut berpartisipasi, memuliakan Bapa di sorga. Jadi saya bukan dilihat gak dilihat, tetapi hati kita benar gak memuliakan Tuhan atau enggak. Nah saudara, kita lihat ayat yang kedua ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara perhatikan kata mencanangkan. Saudara tahu apa arti mencanangkan, saudara-saudara? Kata dasarnya adalah apa, saudara? Anang, bukan ya saudara ya? Anang mah penyanyi, saudara-saudara. Kata dasarnya canang. Canang tahu? Canang adalah gong kecil, saudara-saudara. Biasanya kalau di kampung-kampung biasanya untuk kasih-kasih informasi begitu ya. Kalau di daerah kami untuk ya main alat musik pas ada pesta begitu. Nah, mencanangkan ini penting sekali ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, mengumumkan kebaikan itu dengan trompet. Nah, saudara, ini sebenarnya sebuah sindiran. Kita pengen kasih tahu orang, aku sudah memberi, aku sudah kasih ini dan sebagainya. Atau
Terjemahan baru yang kedua jauh lebih mudah kita mengerti. Dikatakan seperti ini. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu. Ya, itu istilah mencanangkan. Jadi jangan diomong-omongin ke orang begitu. Jangan untuk dipamer-pamerin ke orang. Karena itu seperti orang munafik, kata Tuhan Yesus. Mereka pamerkan kebaikan, kesalehan mereka supaya mereka dipuji. Orang munafik sengaja berbuat baik di tempat-tempat publik, di rumah ibadat, di lorong-lorong. Orang datang, mereka baik sekali, mereka ini rohani sekali begitu. Supaya mendapat pujian. Nah saudara, menuju pemilu 2024, ini sering kali kita lihat. Ya, bentar lagi nih pemilu 2024. Banyak orang baik bermunculan. Sembako di mana-mana. Posting di mana-mana. Sebenarnya agendanya kan tujuannya sangat politis sekali. Pilih aku nanti ya. Dan model kebaikan yang ada agenda politik itu Tuhan bilang kemunafikan, saudara-saudara. Dan budaya ini sebenarnya semakin terwadahi dengan media sosial, Bapak Ibu saudara-saudara. Percaya saudara, media sosial itu mewadahi kita untuk pamer. Pamer kebaikan di Instagram, di WA, di story kita. Kita bisa saja memamerkan kerohanian kita, kesalehan kita, kebaikan kita. Betapa dunia ini semakin membuka jalan itu. Tapi Tuhan bilang, bukan seperti itu. Model persembahan pemberian yang saya mau. Tapi hati yang tulus, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dihargai, dikagumi orang. Tapi cuman saya doang yang lihat. Aku pengen persembahan itu benar-benar motivasinya untuk memuliakan saya. Nah saudara-saudara, maka saya bisa katakan begini saudara, jangan pamer ketika mau memberi, jangan gembar-gembor ketika sudah memberi. Biarkan Tuhan saja yang tahu, karena itu yang Tuhan inginkan. Kalau kemudian kita pamer, kita gembar-gembor kebaikan kita, kesalehan kita, pemberian kita, persembahan kita, Tuhan bilang kamu udah dapat upahnya. Dapat pujian dari orang, dapat kekaguman dari orang. Tapi Tuhan bilang bukan itu, kalau engkau mau dapat upah dari Bapa, biarkan saya saja yang tahu. Tuhan pengen ketulusan, sekali lagi motifnya ketulusan hati kita. Lalu dikatakan seperti ini saudara ya, di ayat yang ketiga ya. Pemberian itu tidak berkenan di hadapan Allah jika kita merasa puas dan terus mengingat-ingat pemberian yang sudah kita berikan. Ya. Di ayat ketiga kita baca sama-sama sekali lagi 1, 2, 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Perhatikan kalimat ini saudara. Muncul pertanyaan, kenapa tangan kiri dan tangan kanan? Tadi kan Tuhan Yesus bicara tentang jangan diketahui oleh orang lain begitu. Nah sekarang kok tangan kanan dan tangan kiri? Kenapa bukan begini kalimatnya? Jangan diketahui tanganmu jangan diketahui oleh tangan orang lain apa yang diperbuat tanganmu, harusnya gitu ya. Jadi imbang begitu. Kenapa tangan kiri dan tangan kanan? Nah saudara dari satu kali ya, waktu saya masih remaja gitu. Seorang, jadi ini udah mau persembahan ya. Saya mau kasih persembahan, kemudian teman saya bilang begini sama saya. Bro, kamu salah cara kamu kasih persembahan. Harusnya kayak saya. Saya bilang gimana caranya? Gini nih, persembahan di tangan kanan, ditutupin. Tangan kiri masuk kantong. Karena Tuhan berfirman, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Lalu saya bilang gini ke dia, saudara. Oke, berarti kalau doa kamu gak boleh gini. Dia bilang kenapa? Kan kamu tadi ngasih pakai tangan kanan, kok pas doa ajak-ajak dia. Kamu gak terbuka sama dia di awal soal persembahan ini. Kamu ajak dia berdoa. Terus dia bilang kalau kayak gini mau ajak Tuhan berantem dong. Ya, kamu juga mau ajak saya berantem nih ya saudara. Itu penafsiran yang sesat saudara-saudara ya. Dan tentu itu bukan yang benar ya. Jangan sampai salah ingat. Kadang-kadang jemaat itu ingat yang salahnya saudara. Nah bukan.
Bukan seperti itu saudara. Lalu apa maksud kalimat ini? Kenapa jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu? Sebenarnya artinya gini, jangan sampai kita sendiri, ya kalau literal begini, jangan beritahu kepada dirimu sendiri tentang pemberianmu itu. Maksudnya saudara, jangan sampai kita mengingat-ingat terus pemberian kita. Dan memberi selamat kepada, aku sudah memberi, aku ini baik, aku ini rohani, gara-gara aku sudah memberi. Maka John Stott mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Pemberian Kristen harus ditandai dengan pengorbanan diri sendiri dan pelupaan diri sendiri, bukan dengan pemberian selamat kepada diri sendiri. Jadi waktu kita memberi, jangan sampai kita merasa puas, merasa senang banget kita sudah memberi. Kalau seperti itu kita sebenarnya ada ketidaktulusan di sana. Seharusnya pujian, kemuliaan untuk Tuhan, tapi kita berhenti di hati kita dan Tuhan tidak senang dengan hal itu. Maka saudara-saudara jangan terus mengingat-ingat pemberian kebaikan kita sama orang. Biarkan Tuhan yang tahu itu, hanya Tuhan saja. Makanya saudara waktu kita bantu orang, jangan suka dihitungin saudara. Aku sudah bantu dia ini. Itu gak tulus namanya. Waktu kita traktir orang jangan suka dihitungin, diingat-ingat terus. Segala kebaikan yang kita lakukan jangan terus-menerus ada di pikiran, di hati kita bahwa aku sudah bantu dia, aku sudah lakukan ini buat dia, aku sudah mengerjakan ini buat dia, aku sudah persembahan buat gereja ini dan itu. Tuhan rindu kita untuk benar-benar yang dimuliakan cuman Tuhan saja, cuman Tuhan. Tuhan pengen itu. Satu-satunya yang dimuliakan cuman Tuhan. Kalau mau catat kebaikan kita, pengen tulis. Ada orang yang bilang kan, catat kebaikanmu di pasir di tepi pantai. Jadi biar segera ombak datang menghapusnya. Udah, lupakan kebaikan-kebaikan kita, gak usah terlalu banyak diingat-ingat. Biarkan Tuhan yang tahu dan Tuhan dimuliakan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, tadi yang pertama pemberian yang tidak berkenan, itu kalau ada motivasi yang tidak tulus memuliakan diri sendiri. Lalu poin yang kedua adalah pemberian yang berkenan di hadapan Allah adalah pemberian yang diberikan dengan satu motivasi tulus, yakni untuk memuliakan Bapa di sorga. Saudara-saudara, memberi dengan ketulusan ini ya, artinya bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk menyenangkan diri, tetapi satu-satunya motivasi saya menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan, cuman itu yang ada di dalam hati saya. Mungkin orang tidak lihat, mungkin orang tidak ingat, mungkin orang tidak tahu apa yang saya lakukan, saya persembahkan, saya kerjakan untuk gereja. Mungkin orang tidak puji itu, tapi Tuhan tahu, dan biarlah Tuhan yang ingat dan segala pujian untuk Tuhan. Saudara, hati itu mesti betul-betul kita koreksi saudara-saudara. Ada satu kutipan yang baik saudara-saudara, dikatakan seperti ini, orang melihat apa yang Anda lakukan, Tuhan melihat mengapa Anda melakukannya. Sungguhan saudara-saudara, mungkin yang orang lain lihat segala hal bisa diketahui, tetapi Tuhan tuh jauh lebih dalam melihat apa di balik kebaikan-kebaikan itu. Kalau kita parafrase, orang melihat apa yang Anda berikan, Tuhan melihat mengapa Anda memberikan. Atau kita balik, orang mungkin tidak melihat apa yang Anda lakukan, tapi Tuhan melihatnya. Dan biarkan pujian, hormat itu untuk Tuhan. Maka di ayat keempat dikatakan seperti ini, ya. Kita baca sama-sama sekali lagi, tapi pas yang warna kuning agak lebih besar suaranya saudara ya. Coba ya, 1, 2, 3. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, penting sekali ya ayat ini saudara-saudara. Bukan berarti waktu kita memberi saudara-saudara kita itu mesti sembunyi-sembunyi, datang ke perkampungan orang miskin kayak pakaian ninja begitu, atau kita datang ke gereja pakai helm. Bukan itu saudara, bukan sembunyi-sembunyi seperti itu saudara-saudara. Tetapi kita memberi secara tersembunyi, artinya motif kita tulus, bukan untuk pamer, bukan gembar-gembor, sebaliknya murni untuk memuliakan Bapa. Dan di ayat terakhir dikatakan itu, dan di sana ya ketika kita memberi dengan tersembunyi dengan motif tulus itu, Bapa akan membalasnya kepadamu.
Ini luar biasa saudara-saudara, kita jangan anti dengan berkat, upah, balasan Tuhan yang baik. Dan ini kita bisa klaim. Ini konsep yang menarik ya. Ketika kita memberi sesuatu dan kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, kita gak bakal dapat apa-apa. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, tanpa berharap apa-apa, Tuhan malah berikan sesuatu buat kita. Kenapa? Tuhan pengen ketulusan itu. Biarkan berjalan tulus saja. Lakukan saja yang baik. Hal yang baik lakukan saja. Saya lihat, saya tahu semuanya. Saya ngerti semuanya dan saya catat semuanya. Dan Tuhan balas katanya. Upah di sorga itu kita bisa dapatkan di sorga atau di dunia ini. Kepuasan, kedamaian, sukacita atau berkat-berkat lain yang Tuhan berikan buat kita. Dan biarkan kebaikan itu Tuhan saja yang tahu. Maka penting waktu kita memberi sesuatu itu saudara, kita tuh harus memberinya benar-benar di hadapan Allah. Berada di hadapan Allah seperti berada di ruangan yang dikelilingi cermin satu arah. Kita tidak dapat melihat Tuhan, tetapi Tuhan melihat hidup kita dengan sangat jelas. Saudara, kalau film-film action itu saudara, kalau ada penjahat diinterogasi, biasanya di dalam ruangan yang ada cermin satu arah. Jadi dia gak bisa lihat orang di belakang itu. Dia cuman kayak lagi bercermin, ada 2 orang. Ya, dia diinterogasi. Tapi di balik itu saudara-saudara, ada banyak orang saudara-saudara, ada banyak militer, lu ngapa-ngapain tinggal siap ditembak begitu. Ya. Dan seperti itulah saudara-saudara waktu kita ada di dalam dunia ini, ingatlah mungkin kita gak lihat apa yang Tuhan, seperti apa Tuhan, apakah Tuhan lihat saya, tapi Tuhan sangat jelas lihat siapa kita, lihat gerak-geri kita, lihat apa yang kita lakukan, lihat hati kita. Istilah ini saudara berada di hadapan Allah. Mungkin pernah kita dengar, coram Deo. Dari bahasa Latin artinya di hadapan Allah, lebih literal di hadapan wajah Allah atau di hadirat Allah. Sudah istilah coram Deo berada di hadapan Allah, di hadirat Allah ini. Jadi pengingat, waktu kita hidup dalam dunia ini, kita harus sadar bahwa hidup kita itu dilihat oleh Tuhan. Kita melakukan semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya lakukan, itu saya sedang mengerjakan di hadapan Tuhan, pemilik dunia ini, yang dengan jelas tahu apa yang saya lakukan itu. Sehingga saudara, ketika kita memberi, hanya ada 2 motivasi memberi. Yang pertama untuk kemuliaan diri dan yang kedua untuk kemuliaan Bapa di sorga saudara. Dan motivasi yang terakhir ini hanya dapat dilakukan apabila seseorang menyadari bahwa ia hidup di hadapan Allah. Coram Deo itu. Saudara, di hadapan Allah, di hadapan Allah yang maha hadir, kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang melihat saya beribadah hari ini. Ada Tuhan yang sedang tahu apa pergumulan saya. Ada Tuhan yang tahu waktu saya memberi. Ada Tuhan yang tahu isi dompet saya. Ada Tuhan yang tahu waktu saya ambil uang dari dompet itu, saya taruh di amplop. Tuhan tahu kalau saya kasihnya uang yang robek-robek begitu, Tuhan juga tahu. Betapa kesadaran itu penting bagi kita. Waktu kita sadar ada Tuhan, saya gak berlaku sembarangan. Saya gak hidup sembarangan. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu hatimu saudara. Tuhan tahu jelas pikiran waktu engkau melakukan itu. Tuhan tahu. Di hadapan Allah, coram Deo, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan pun tahu pikiranmu saat ini. Apakah engkau sungguh-sungguh beribadah kepadanya atau tidak? Tuhan sungguhan tahu itu. Ketika kita sadar Tuhan tahu semuanya, aku ada di hadapan Tuhan, mana aku hidup sesukanya? Mana mau aku melakukan sesuatu dengan ketidaktulusan, tidak ada ruang bagi arogansi kita lagi. Tuhan tahu semuanya. Enggak ada yang lebih penting dari kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu motifmu. Tuhan tahu
kedalaman kita. Dosa-dosa kita Tuhan tahu. Kita bisa sembunyikan di hadapan orang, tapi Tuhan tahu. Mungkin di hadapan orang lain kita terlihat baik, terlihat rohani, terlihat saleh. Tapi ingat, coram Deo itu di hadapan Allah tidak ada satupun yang tersembunyi. Seberapa pintar kita menyembunyikannya, Allah tahu itu. Coram Deo itu saudara mengingatkan kita bahwa Allah melihat di hidup kita dengan sangat jelas. Ketika kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada ruang bagi kita menyombongkan diri atau mencari kemuliaan diri, mencari pujian orang, memuji diri sendiri. Satu-satunya ketika kita tahu coram Deo, satu-satunya sikap yang paling tepat, kita tersungkur di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Engkau tahu siapa saya. Engkau tahu kotornya diriku. Engkau tahu betapa busuknya hatiku. Engkau tahu motivasiku. Engkau tahu betapa banyak hal yang tidak menyenangkan hatimu. Engkau tahu begitu banyak hal yang buruk yang aku lakukan. Engkau tahu aku seperti kuburan yang dilabur putih. Luarnya indah, dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai kotoran. Di hadapan Allah, coram Deo itu, satu-satunya sikap yang tepat. Kita datang dengan tersungkur. Hati kita, jiwa kita remuk dan hancur dan berkata, Tuhan, ampuni aku sungguhan Tuhan. Aku mohon belas kasih-Mu. Aku mohon kemurahan hati-Mu. Kuduskan aku. Seringkali aku di dalam melakukan hal yang baik, memberi persembahan, seringkali motifku ada ketidaktulusan di sana. Tolong sempurnakan aku terus. Aku rindu benar-benar segala kemuliaan itu untuk Tuhan saja, bukan untuk diriku. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita, saudara. Di hadapan Allah, Tuhan tahu segalanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan itu biarlah untuk Tuhan. Mari kita ambil waktu kita, saudara. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita berdoa sejenak. Coram Deo, Anda sedang berdoa di hadapan Allah hari ini. Datang mengakui bagaimana hatimu, selidiki hatimu di hadapannya. Dan mohon belas kasih dan pengampunannya. Silakan berdoa secara pribadi Bapak Ibu. Di hadapan Allah yang maha tahu dan maha hadir, tidak ada satupun yang tersembunyi. Hati kami, pikiran kami, motivasi kami, Engkau tahu semuanya itu Tuhan. Engkau tahu kemunafikan kami. Jelas, sangat jelas dosa-dosa kami. Begitu jelas di hadapan-Mu. Dan hari ini Tuhan, ketika Engkau mengingatkan kami praktek kesalehan rohani, ketika kami memberi persembahan, biarlah itu digerakkan oleh motivasi yang tulus untuk memuliakan Bapa saja. Tolong kami Tuhan, ketika kami melakukan firman ini, biarkanlah kami sungguh-sungguh mempraktekannya. Bahkan ketika kami nanti datang memberi persembahan kepada Tuhan, kami datang dengan hati yang tulus. Sikap yang sungguh-sungguh mensyukuri kemurahan-Mu. Ketika kami melayani-Mu, kami sungguh-sungguh melayani-Mu, memberi waktu kami, memberi suara kami, talenta kami untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin.